Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman selalu ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan teman-teman selalu berbahagia dimanapun teman-teman berada. Oke Mang, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah kejadian yang cukup mengerikan sekaligus tragis yang dialami oleh saudara Bagong. Nah, kira-kira kejadian apa saja yang dialami oleh Bagong ini? Simak terus ceritanya sampai akhir. Di kesempatan kali ini, Bagong menceritakan tentang pendakiannya yang seharusnya mereka itu bersenang-senang, tapi malah berubah menjadi sebuah malapetaka. Awalnya mereka sepakat untuk mendaki dengan jumlah 6 orang yang terdiri dari Bagong, Madog, Luki, Toleh, Ambon, dan Jarot. Tapi ada teman Bagong yang bernama Panjul yang ingin ikut juga dalam pendakian tersebut. Dan akhirnya jumlah rombongan mereka pun menjadi 7 orang. Pada tanggal 8 September tahun 2021, mereka semua mendaki ke Gunung Gede. Dalam pendakian kali ini, ada 5 orang teman Bagong yang baru pertama kali mengikuti pendakian atau baru pertama kali mendaki gunung. Awal cerita, mereka mulai start dari rumah Bagong menuju base camp kira-kira pukul 8 lebih 30 menit malam. Dan sesampainya di base camp, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Setelah itu mereka mulai packing semua perlengkapan dan logistik. Dan malam itu mereka semua menginap di base camp karena pendakian akan mereka lakukan keesokan paginya. Sekitar pukul 8 pagi mereka pun memulai pendakian. Di awal pendakian semua masih baik-baik saja dan tidak ada hal aneh yang mereka alami. Hingga akhirnya sekitar pukul 11 mereka sampai di pos 2. Di sana mereka istirahat. Karena pagi tadi mereka belum sempat untuk sarapan, jadi ketika di pos 2 itu mereka menyempatkan untuk makan terlebih dahulu. Nah, ketika mereka makan, Bagong ini merasa ada yang aneh di sana. Tapi saat itu Bagong masih santai menanggapinya. Setelah selesai makan dan bersantai di pos 2, akhirnya mereka berangkat menuju pos 3. Saat itu jam masih menunjukkan pukul 12:30 siang. Ketika di perjalanan menuju pos 3, Bagong ini berjalan paling belakang. Ya, dia bertugas sebagai sweeper. Bagong ini sadar kalau di belakang dia itu tidak ada siapa-siapa. Tapi anehnya, Bagong merasakan ada sesuatu yang mengikuti dia dari belakang. Awalnya Bagong tidak ingin menoleh ke arah belakang, tapi karena Bagong ini terus merasa diikuti, akhirnya Bagong memberanikan diri untuk melihat ke arah belakang. Dan ketika melihat ke arah belakang, seketika Bagong dibuat kaget oleh sosok berpakaian pendaki lengkap dengan keril dan seragam seperti mapala seperti itulah. Tapi anehnya, ketika Bagong melihat ke arah sosok itu, sosok tersebut malah berlari menuju semak-semak dan menghilang begitu saja. Walaupun Bagong hanya sekejap melihat sosok itu, tapi Bagong melihat dengan jelas kalau mukanya itu sangat pucat, tidak seperti manusia pada umumnya. Dan astagfirullahaladzim, itu apaan ya? Bagong pun tidak banyak bicara. Dia kembali berjalan mengikuti teman-temannya. Tidak lama setelah Bagong melihat sosok menyeramkan tadi, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Padahal sebelumnya cuaca ini sangat cerah. Dengan segera mereka semua memakai jas hujan dan kembali berjalan. Singkat cerita, mereka sampai di pos 3 sekitar pukul 3 sore. Kondisi di pos 3 itu sangat penuh dengan tenda pendaki lain. Dan
menurut lu kita pasang playsheet di sini aja, apa gimana? Baiknya kita emang pasang playsheet di sini aja, Gong. Tapi lu lihat sendiri kan, kalau di sini tuh penuh banget, rame. Ya gimana? Gue juga jadi bingung kalau gitu. Gue juga bingung, Jul. Lu lihat sendiri deh, kondisi anak-anak udah gak kondusif. Gua rasa udah gak mungkin deh kalau kita lanjut buat jalan. Ditambah lagi si Ambon udah menggigil parah tuh, Jul. Mana udah ngelantur lagi. Apa kita turun lagi aja ya? Ya kalau gua sih gak apa-apa kalau harus turun lagi. Tapi gimana teman-teman yang lain? Mendingan kita rundingin dulu aja deh sama yang lain. Setelah berdiskusi, akhirnya mereka semua setuju untuk tidak melanjutkan pendakian dan memutuskan untuk turun kembali, mengingat kondisi Ambon dan teman-teman yang lain yang sudah tidak kondusif. Setelah itu mereka semua mulai berjalan kembali menuju pos 2. Tapi anehnya, ketika mereka menuju pos 2, hujan yang semula sangat deras, tiba-tiba hujan itu berhenti dan matahari pun kembali muncul. Melihat kondisi yang sangat tidak wajar, Bagong merasa kalau pendakian kali ini ada yang tidak beres. Sekitar pukul 4 sore, mereka sampai kembali di pos 2 dan mereka memutuskan untuk berhenti dan istirahat. Lalu untuk memastikan kondisi teman-temannya, Bagong memperhatikan satu persatu teman-temannya itu dan tiba-tiba Tole berteriak memanggil Bagong. Bagong menghampiri Tole. Di sana Bagong melihat kalau raut muka Tole ini nampak panik. Gong, kok gua ngerasa dingin banget ya? Jangan kelamaan duduk, Le. Mendingan gerakin badan lu, biar gak kena gejala hipo. Si Tole mulai beranjak dari duduknya, dan dia berjalan bolak-balik di sekitaran pos 2. Setelah memastikan kalau kondisi kelompoknya baik-baik saja, akhirnya Bagong mengajak teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan turun. Mereka pun kembali berjalan menuju pos 1. Ketika dalam perjalanan menuju pos 1, Bagong dan Madok mendengar ada suara. Suara itu terdengar jelas, memanggil nama Madok. Beberapa kali nama Madok dipanggil. Mereka berdua hanya saling bertatapan satu sama lain. Tanpa menghiraukan suara itu, mereka berdua pun berjalan dan terus berjalan. Bagong dan Madok tidak menceritakan kejadian barusan kepada teman yang lain, karena yang ditakutkan nanti teman-temannya menjadi panik. Singkat cerita, sekitar pukul 6 sore, mereka sampai kembali di pos 1. Di sana mereka istirahat. Santai dulu ya, sambil nunggu azan maghrib. Iya Jul, gue juga mau ngerokok dulu lah. Dari tadi gue belum ngerokok, asem nih mulut. Ketika menghisap sebatang rokok, tiba-tiba hal aneh dirasakan oleh Bagong. Bagong ini merasa kalau ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka. Tapi lagi-lagi dia tidak menghiraukan itu. Bagong masih tetap cuek. Tidak lama setelah itu azan maghrib pun terdengar. Lalu sebagian dari mereka mulai menjalankan sholat maghrib. Selesai sholat, mereka kembali bersiap untuk melanjutkan perjalanan turun. Dan sekitar pukul 6:30 malam, mereka pun kembali berjalan menuju tempat pengumpulan sampah. Di tengah perjalanan menuju pos pengumpulan sampah, Bagong ini merasa bahwa sosok yang dari tadi memperhatikannya mengikuti dia dari belakang. Bagong merasa kalau sosok tersebut ada di atas kerilnya. Bagong sangat yakin kalau sosok itu memang ada di atas dia. Tapi Bagong tidak berani melihatnya. Selama perjalanan itu, Bagong terus membaca doa dalam hati. Tapi bukannya sosok itu pergi, yang ada Bagong merasa kalau kerilnya itu malah semakin berat. Yang Bagong rasakan kalau bobot keril yang dia bawa itu menjadi 3 kali lebih berat dari semula. Tapi karena Bagong tidak ingin membuat teman-temannya panik, dia hanya diam sambil terus berjalan.
Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba si Ambon terjatuh tanpa sebab. Bahkan, Ambon hampir jatuh ke dalam kali yang cukup dalam. Aduh! Lah, lu kenapa, Bon? Iya, lu kenapa? Ada-ada aja lu pakai jatuh segala. Gimik lu ya? Gak tahu nih, tiba-tiba gua jatuh. Dan sekarang kaki gua sakit banget nih. Tapi lu masih bisa jalan kan? Ya kalau dipaksa, gua bisa kok. Dan akhirnya sampai di pos pengumpulan sampah sekitar pukul 8 malam. Mereka kembali istirahat di sana. Kurang lebih 10 menit beristirahat, akhirnya mereka pun mulai berjalan kembali menuju base camp Putri. Singkat cerita, sekitar pukul 9 malam mereka sampai di base camp. Dan anehnya, ketika sampai di base camp, keril Bagong beratnya kembali normal. Lalu, oh, lu mau nebeng gua sampai ke base camp doang ya? Dasar. Ketika di base camp, mereka langsung bercerita tentang semua kejadian yang mereka alami. Saat mereka berbagi cerita, tiba-tiba mereka semua mendengar suara kaki dari lantai 2 base camp. Mendengar itu, mereka pun terdiam. Suara apaan tuh? Kedengerannya dari atas deh. Dari lantai 2. Ya paling itu suara pendaki lain yang sedang beres-beres le. Ya udah deh, gue coba lihat ke atas ya. Jul, temenan gue yuk. Ayo Gong. Untuk memastikan sebenarnya itu suara apa, Bagong dan Panju langsung berjalan menuju lantai 2. Tapi ternyata ketika Bagong dan Panju sampai di lantai 2, di sana itu tidak ada orang sama sekali. Lantai 2 benar-benar sepi. Lah, kosong Jul. Gak ada apa-apa. Ya udah, turun lagi aja Jugong. Di sini awalnya gak enak banget. Ketika mereka berdua sampai kembali di bawah, suara pendaki lain kan? Bagong hanya mengangguk. Karena saat itu sudah larut malam, jadi mereka memutuskan untuk menginap 1 malam lagi di base camp Putri. Dan singkat cerita, keesokan harinya, tanggal 9 September tahun 2021, mereka mulai berkemas dan bersiap untuk pulang. Dan saat perjalanan pulang, kejadian mengerikan pun terjadi. Di awal perjalanan, semuanya baik-baik saja. Posisi motor mereka beriringan. Ambon dan Lucky berada di posisi paling depan. Di belakangnya ada Bagong, Jarot, dan Tole. Dan yang paling belakang, Panjul bersama Madog. Dan... Loh, kok motor gua tiba-tiba gak ada remnya sih? Ini blong loh. Hah? Serius lu Bon? Iya nih. Ya udah deh, kita muter balik lagi aja. Soalnya yang lain masih di belakang. Masih jauh tuh. Mereka berdua pun putar balik, lalu menghampiri Panjul dan Madog sambil membunyikan klakson. Dog, berhenti bentar dah. Kenapa lu Bon? Motor gua tiba-tiba gak ada remnya nih. Kayaknya ngeblong. Coba lu kocok remnya. Barangkali olinya mampet. Udah, tapi tetap aja gak bisa Dog. Aduh, gimana ya? Ya udah deh, lu bawanya pelan-pelan aja. Jangan ngebut. Siapa tahu di bawah ada bengkel. Setelah itu, mereka berdua kembali memutar-balikan motornya dan berjalan secara perlahan. Tapi tidak lama setelah itu, Bagong mendengar suara benturan yang sangat keras. Bagong pun langsung menuju sumber suara itu. Ketika dilihat, ternyata Ambon dan Lucky sudah terkapar di atas aspal. Kecelakaannya memang cukup parah. Melihat itu, Bagong langsung menghampiri mereka. Saat itu Bagong melihat Ambon ini kejang-kejang. Astagfirullahaladzim. Bon, Lucky. Ya Allah. Woi. Ini si Ambon kejang-kejang. Angkat pelan-pelan. Luk, lu gak apa-apa kan? Gua gak apa-apa, Le. Cuma agak sakit aja di tangan. Cepetan, bawa Ambon ke rumah sakit.
Tidak lama setelah itu, nampak ada angkot yang lewat. Lalu Panjul memberhentikan angkot itu. Ambon dan Lucky dibawa menggunakan angkot menuju rumah sakit terdekat. Jarot, Madok, dan Tole ikut untuk menemani Lucky dan Ambon. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit, tiba-tiba si Ambon ini ngelantur. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, dia berkata, "Ya Allah, gua salah apa ya Allah?" "Udah Bon, lu tenang. Bon, tenang." "Iya Bon, lu tenang ya, jangan banyak gerak." Sesampainya di rumah sakit, alhamdulillah, Ambon mulai sadarkan diri. Dan dia bertanya kepada teman-temannya tentang kejadian yang dia alami tadi. Setelah dicek oleh dokter, ternyata Ambon ini mengalami patah tulang di bagian jari tengah sebelah kiri, dan Lucky mengalami pergeseran tulang di bagian bahu kanannya. Lalu Bagong memanggil Madok, Panjul, dan Jarot. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok bisa si Ambon sama Lucky kecelakaan gitu? "Iya, tadi tuh motornya Ambon remnya blong. Terus gua suruh buat jalan pelan-pelan aja gitu. Tapi gak taunya dia malah jatuh." "Apa lu bilang? Tapi kok bisa ya posisi kecelakaan mereka itu ada di belakang gua?" "Ya lu gimana? Orang tadi mereka muter balik dan kata mereka dia tuh ngelewatin motor lu dan ngelaksonin lu, nyuruh lu buat berhenti." "Hah? Demi Allah Dok, gua gak lihat. Gua juga gak denger kalau mereka klakson. Asli, gua gak bohong cuy. Bener, gua kira mereka tuh udah jalan jauh di depan gua." "Tahu lu Gong, bukannya berhenti." "Waduh, kok bisa ya? Lu tuh gak sadar kalau diklaksonin sama Ambon. Gua yakin ada yang gak beres nih." Di tengah kepanikan yang mereka rasakan, Bagong langsung menelpon omnya yang bernama Om Ari. "Om Ari, Om, gua cuma mau ngabarin lu kalau kita semua kena musibah nih Om. Ambon sama Lucky kecelakaan." "Gua bilang juga apa? Posisi lu sekarang di mana?" "Di rumah sakit Om, di rumah sakit Cimacan." Ya udah, lu tunggu di situ. Gua kesana sama bapaknya Jarot. Sekalian bawa truk gede buat ngangkut motor lu semua. Nanti lu semua naik mobil aja baliknya. Jangan ada yang bawa motor. Paham?" "Oke Om, siap. Tapi sorry ya Om, jadinya kita ngerepotin lu." "Ya udah, gak apa-apa, santai aja lah." Singkat cerita, tanggal 10 September tahun 2021, pukul 4 dini hari, mereka semua kembali ke Jakarta. Setelah sampai rumah, Om Ari memanggil Bagong dan Tole untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi dengan pendakian mereka. Oh iya, sekedar informasi ya, kalau Om Ari ini memiliki kelebihan sejak kecil dalam hal-hal mistis seperti ini. Gong, gua udah bilang ke lu berdua kan untuk tunda pendakiannya. Karena gua tahu apa yang bakal terjadi sama lu berdua dan juga teman-teman lu. Lah, kenapa lu gak ngomong dari awal Om? "Ya gak bisa Gong. Kalau gua kasih tahu apa yang bakal terjadi sama lu lupa deh, itu sama aja gua ngelangkahin Tuhan." "Emang sebenarnya apa yang terjadi sih Om?" "Nih, gua kasih tahu ya sama lu berdua. Sejak pertama lu semua nginjekin kaki di sana, kehadiran kalian tuh tidak disambut dengan baik oleh mereka semua. Dan ketika lu di base camp, lu itu udah dikelilingin oleh makhluk dan sosok dari kerajaan di sana. Banyak bentuk, banyak rupa. Ya pokoknya gak bisa dijelasin satu persatu deh. Yang jelas, masing-masing dari lu udah ditandain sama mereka semua." "Hah? Kok bisa kayak gitu Om?" "Iyalah, soalnya salah satu dari kalian ada yang bawa barang yang mereka gak suka sama sekali sama barang itu." "Emang barang apaan Om? Perasaan gue gak bawa barang aneh-aneh kok." "Bukan lu berdua, tapi si Ambon. Dia itu bawa gelang yang ada isinya. Makanya sejak awal mereka itu sudah gak suka sama kehadiran kalian." "Oh,
Pantesan aja om, si Ambon terus yang kena. Dari mulai di pos 3, dia itu menggigil hebat. Terus dia ngelantur. Ditambah lagi dia jatuh hampir masuk ke kali. Plus yang terakhir, yang paling parah nih ya, dia itu kecelakaan. Habis itu dia kejang-kejang kayak gitu om. Satu hal lagi yang perlu lu tahu, hujan yang di pos 3 itu gua yang kirim supaya lo semua turun dan gak ngelanjutin pendakian. Kalau lu waktu kemarin maksa buat lanjut, si Ambon dan Lucky nyawanya gak bisa ketolong. Dia bakal mati di gunung. Hah? Serius lu om? Ya serius lah, masa gua bercanda? Oh iya om, ketika gua jalan dari pos 2 menuju pos 3, perasaan gua ada yang ngikutin dari belakang. Oh, kalau itu mah pendaki yang hilang dan meninggal di sana. Ya pokoknya selama kalian mendaki kemarin, kalian itu udah ditandain satu persatu. Ngeri juga ya om. Oh iya om, satu lagi, kok gua gak denger ya? Dan gua juga gak sadar kalau si Ambon sama si Lucky itu muter balik terus ngelewatin gua sebelum kecelakaan itu om. Ya sebenarnya saat itu pandangan lu itu dibutain oleh mereka. Dan mereka itu masih ngikutin lu sampai sekarang. Dia masih di belakang lu tuh. Hah? Masa sih om? Serius om? Jangan bercanda. Lu jangan ngikut-ngikutin gua. Ya udah deh. Kalau gak percaya gak apa-apa. Tapi udah tenang aja, ada gua. Ya udah deh om. Ya seandainya gua tuh dengerin lu dan gua gak maksa buat naik, gua rasa gak bakal ada kejadian kayak gini. Sorry ya om, gua jadi gak enak banget sama lu nih. Udah gak apa-apa. Lain kali kalau gua bilangin, lu jangan pada bandel. Lu denger aja ya. Ini jadi pelajaran buat lu. Oke? Ambil hikmahnya aja deh. Iya om. Tapi kejadian janggal tidak hanya sampai di situ saja. Hari, minggu, dan bulan pun terus berganti. Singkat cerita, siang itu Om Ari main ke tempat kopi Bagong. Saya melihat Om Ari tidak seperti biasanya. Matanya itu lebam, seperti bekas pukulan, dan terlihat sangat lelah sekali. Om, mata lu kenapa om? Lebam gitu, kayak habis berantem deh. Ya biasa lah gong, gua habis itu. Hah? Habis apaan om? Begadang lu ya? Lu lembur lagi ya sampai pagi? Ya salah satunya itu. Tapi yang paling penting, gua itu abis ngelawan demit-demit yang mau nyawa lu. Hah? Maksudnya nyawa gua gimana om? Iya gong, jadi demit-demit yang mau ngambil nyawa lu gak terima karena dulu gua gagalin. Jadinya dia nyoba buat nyerang gua. Tapi tenang aja, semua udah beres. Ya ampun om, sorry banget ya. Gua bener-bener minta maaf sama lu. Jadi sampai kayak gini dah. Udah santai aja, slow bro, aman pokoknya. Yang jelas mereka semua udah gak bisa ngapa-ngapain lu lagi. Lu aman. Tidak sampai di situ saja, Doble, kawan Bagong ini pun sebenarnya sudah melarang Bagong untuk tidak mendaki pada hari itu. Karena dia melihat di pikirannya seperti ada reka adegan bahwa akan ada sesuatu hal buruk yang akan menimpa Bagong. Gong, lu tahu gak kenapa waktu itu gua ngelarang lu buat naik gunung? Yaelah Gong, apalagi sih? Emang kenapa? Gua juga sebenarnya gak ngerti Gong. Tapi gua lihat di pikiran gua kalau lu tuh bakalan kenapa-napa di gunung. Dan pasti bakal terjadi hal-hal yang buruk sama lu dan juga teman-teman lu. Bener aja kan? Serius lu? Ya serius lah, masa iya gue ngarang? Kalau gue ngarang, cerita gue gak bakal sedetail itu kan? Cerita gue sama persis kan dengan yang lu alamin? Iya juga ya Bleh. Tapi yaudah deh, gue udah gak mau mikirin kejadian itu lagi. Ya, udah, gue usah diungkit-ungkit. Makanya lain kali kalau naik gunung sama gua aja, dijamin aman. Alah, dasar Doble lu. Setelah itu kehidupan mereka semua kembali berjalan normal seperti sedia kala.
Dan Bagong pun tidak kapok untuk mendaki gunung. Sekian cerita dari Dava Variandra. Ya, itu nama asli Bagong. Namanya Dava Variandra. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Ya, pesan saya buat teman-teman yang suka naik gunung, terus kalian itu punya jimat atau apalah istilahnya bebesel kali ya. Ya kalau naik gunung jangan dibawa lah. Sebaiknya disimpan saja. Karena yang dikhawatirkan, energi dari jimat itu nggak disukai sama energi makhluk yang ada di sana. Yang dikhawatirkan jika teman-teman membawa jimat saat mendaki, ya kejadiannya kayak si Ambon ini. Untung aja si Ambon masih bisa selamat. Aduh, Ambon, Bon. Lain kali kalau naik gunung, disimpan ya, Bon. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.